warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia LPTK Universitas Lampung tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ali Sugandi. Saya sebagai guru kimia di SMA Negeri 1 Pematang Sawah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Lampung tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Lampung tahun 2022. Dengan materi, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dengan submateri, faktor luas permukaan terhadap laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya buat. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin. Siap, damai. Oke, demikian. Semoga dengan kita mengawali berdoa, kita belajar pada hari ini menjadi berkah. Amin. Oke, sebelumnya biar kita semangat. Selamat pagi. Oke, apa kabar kimia? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini siapa yang mau masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah pada hari ini masuk semua. Pada hari ini kita akan belajar materi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Baik, hari ini tanggal berapa ya? 13 Desember ya, hari Selasa ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar ini. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terkait tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengagungkan kuasa Tuhan Yang Maha Esa dengan mensyukuri keteraturan pengaruh luas permukaan terhadap reaksi. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan rasa ingin tahu, teliti, disiplin dan jujur dalam melakukan percobaan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan rasa antusiasme yang tinggi yang ditunjukkan dengan sikap aktif bertanya, kolaboratif dalam kegiatan diskusi untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap reaksi. Yang keempat, peserta didik dapat mengaitkan teori tumbukan dengan pengaruh luas permukaan terhadap reaksi. Itu yang baik. Selanjutnya, kita biasanya kan ada
didik harus datang tepat waktu. Dispennya berapa menit, Nak? 15 menit. Nih. Peserta didik melanggar poin 1 selama 3 kali pertemuan agar dapat mengikuti pembelajaran berikutnya yang membawa izin tertulis dari selanjutnya, peserta didik harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan hukum dari sekolah. Peserta didik harus bersikap sopan dan santun selama pembelajaran berlangsung. Peserta didik wajib mengerjakan tugas dari guru yang berhubungan dengan pelajaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Peserta didik yang aktif bertanya atau mengungkapkan pendapat akan diberikan poin plus. Yang terakhir, peserta didik harus menaati dan melaksanakan kontrak belajar yang telah diubah. Oke. Untuk keselamatan kesehatan kerja, yang pertama dilarang makan dan minum selama percobaan ataupun praktikum. Yang kedua, jagalah kebersihan meja praktikum. Apabila meja basah, segera keringkan, kemudian cuci tangan menggunakan sabun. Yang ketiga, jangan buat keteledoran antar sesama teman. Artinya, peserta didik harus teliti dalam melaksanakan langkah-langkah percobaan. Lakukan percobaan sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan keamanan kerja. Yang terakhir, mengembalikan alat percobaan semua dalam keadaan bersih. Kita mulai. Di simulasi atau rangsangan, lihat gambar apa, Nak? Ayam apa? panggang. Panggang. Enak nggak kira-kira? Enak. Oke, tapi fokusnya bukan bisa enak atau enggaknya. Fokusnya lihat yang sebelah, yang pertama, yang sebelah kiri. Ya. Itu ada apa namanya, ayam dipanggang tetapi dipotong-potong. Sedangkan yang kedua itu ada ayam utuh yang dipanggang. Kira-kira nih, ketika kalian manggang itu lebih cepat matang yang dipotong-potong dulu apa yang utuh? Kenapa? Karena nah, ukurannya lebih kecil berarti luasnya besar. Makanya apinya cepat ataupun hawa panasnya merata, jadi cepat matang dibandingkan dengan yang ayam yang utuh. Oke. Nah, untuk identifikasi masalah setelah disimulasi pada wacana tadi, di bawahnya kan di LKPD ada kan? Ada apa namanya, identifikasi masalah. Silakan dari wacana yang di atas tadi dibuat identifikasi masalahnya. Oke, silakan dibuat, dikerjakan per kelompok. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Jadi kan di sini ada wacana dari sini, nah, ya, atau namanya wacana apa? Nah, dari wacana ini kan sama yang di depan dibuat dari masalahnya. Oke, sudah? Oke, silakan dari kelompok mana nih yang
mau membacakan identifikasi masalahnya? Oke, silakan. Kelompok 4. Mengapa ayam panggang yang dipotong-potong lebih cepat matang dibandingkan dengan ayam yang utuh? Itu identifikasinya ya. Iya, Pak. Dari wacana tadi, ya, kita bisa lihat. Kan muncul pertanyaan nih, kok kenapa sih sama-sama ayam, cuma perlakuannya berbeda. Satunya ketika dipanggang itu dipotong-potong, satunya utuh. Kenapa sih kok bisa lebih matang cepet yang dipotong-potong? Tuh. Nah, setelah identifikasi masalah, kita lanjut ke hipotesis, ya, ataupun dugaan sementara kalian nih. Dari wacana terus kalian identifikasi masalah. Nah, dugaan sementara kalian itu apa? Tuh. Silakan, Pak kasih waktu 1 menit. Ya, dari identifikasi masalah kan muncul hipotesis atau dugaan sementara. Apa nih kira-kira kalian? Jadi dari wacana terus identifikasi masalah. Nah, dari itu bisa muncul hipotesis ataupun dugaan sementaranya seperti apa? Kita identifikasi kan? Nah, hipotesis. Muncul apa nih hipotesisnya? Dugaan sementara kalian dari kalian. Nah, nomor 1, ya. Hipotesis muncul dari dengan identifikasi masalah tadi. Muncul hipotesis atau dugaan sementara. Nah, oke, saudara. Dapat. Nah, dari kelompok mana nih yang mau mengemukakan hipotesisnya? Ya, kelompok 2, silakan. Bagaimana hipotesisnya? Diduga karena ayam yang dipotong-potong terlebih dahulu menjadi ukuran kecil, memiliki luas permukaan bidang sentuh yang besar dibandingkan dengan ayam yang utuh. Itu adalah hipotesis dari kelompok 2, ya. Setelah kita ada wacana terus identifikasi masalah, ada hipotesisnya. Ya, karena ayam dipotong-potong terlebih dahulu diduga itu memiliki luas permukaan bidang sentuh yang besar dibandingkan dengan ayam yang utuh. Oke, itu hipotesisnya. Sekarang kita masuk ke pengumpulan data. Nah, ini kita akan mengumpulkan data, ya. Kita akan melakukan percobaan yaitu dengan batu kapur CaCO3 yang bentuknya serbuk dan bongkahan, ya. Direaksikan dengan larutan asam cuka ataupun CH3COOH. Nah, ini alat bahannya. Yang pertama, alatnya ada 2 buah gelas kimia. Terus ada stopwatch. Nanti stopwatch kalau memang tidak ada pakai handphone kalian masing-masing ya. Untuk bahan itu ada 1 gram batu kolam. Masing-masing ada yang bongkahan 1 gram dan ada yang serbuk 1 gram. Selanjutnya ada larutan asam cuka atau CH3COOH 1 molar 20 ml. Oke, baik tadi alat bahan. Sekarang prosedurnya. Perhatikan. Prosedurnya yang pertama itu kita memasukkan batu kolam, ya, atau batu kapurnya yang berbentuk serbuk dan bongkahan ke dalam gelas kimia yang berisi 20 ml asam cuka atau CH3COOH 1 molar. Yang kedua nanti ketika mau masukkan stopwatch standby. Ketika sudah masuk di gelas, diklik stopwatchnya ya, sambil dihitung waktunya. Terus matikan
stopwatch ketika sudah habis bereaksi. Ya. Terus yang keempat, terus catat hasilnya. Ya, hasil pengamatan dan dalam tabel pengamatan nanti dicatat. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, biar nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, yang megang stopwatch siapa? Yang 2. Nah, ini mana? Ini yang nanti sebut ya. Ini yang nanti masukinnya bareng-bareng. Ini. Ini mau yang mana? Bisa. Ini. Ya. Nah. Yuk, ditaruh di mulut gelasnya semua. Nah. Jangan itu. Kasih apa? Ya. Kasih apa? Ini. 2, 3. Nah, itu sudah nanti dipindahkan. Waktunya ini mana ini? Yang serbuk kan ini kan ada 2 menit 20 detik kan. Tulis. 2 menit 20 detik. Di yang serbuk. Yang ini kan yang bongkahan 4 menit 28 detik. Tulis. 48 detik. Terus di keterangan itu ditulis mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Ya. Bisa ya? Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Nah, sudah selesai di stopwatch, sudah ditulis kan? Ini waktunya, ini yang serbuk ditulis waktu berapa menit berapa detik. Bongkar juga kayak gitu. Nah, di keterangan diisi dari 2 ini mana yang lebih cepat. Nah, cepat atau lambat tulisnya kan? Nah, kalau jawabannya yang pertama lebih cepat dari cepat, berarti satunya. Oke. Udah ya? Ya, nomor 3. Nomor 3 sudah ya? Nah, sudah ditulis waktunya di tabel. Nah, kita sudah ditulis. Di sini ada keterangan. Keterangan itu cepat ataupun lambat. Dibandingkan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Yang ada disebutkan 2 waktu ini. Ya. Ya, ini kalau di sini semuanya cepat ya cepat, berarti lambat. Terus udah bisa ya? Oke. Ya, kelompok 4 sudah selesai. Nah, di semua ya? Yang di tabel ini kan di sini ada waktunya berapa, keterangannya berapa, ya, keterangan apa. Nah, di sini waktunya berapa. Nah, dibandingkan dari kedua waktu ini mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, ya. Sini kalau memang cepat, boleh cepat, berarti di sini lambat. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau sudah lanjut ke pengolahan data. Di bawahnya di LKPD itu, nah, di bawah tabelnya ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan. Ada 5 ya. 5 pertanyaan dari pengolahan data. Itu dikerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Sudah semua? Oke. Baik, coba Bapak mau tahu hasil dari percobaan tadi. Coba dari kelompok 1 hasil waktunya berapa, mana yang cepat, mana yang lambat. Coba silakan dibacakan dari kelompok 1. Dari percobaan tadi. Langsung aja, itu yang apa? Yang batu kapur apa? Direksi dengan apa? Waktunya berapa? Yang serbuk 2 menit 20 detik. Terus? Keterangan cepat, lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Tahu lebih cepat dari mana? Mana Enggak, langsung tiba-tiba bisa langsung keterangan cepat. Bandingannya yang mana?
3, hasil dari percobaan. Dan batu kapur serbuk 2 menit 51 detik. Dan bongkahan 3 menit 59 detik. Berarti keterangannya Batu kapur yang batu serbuk cepat. Dan bongkahan lambat. Oke, berarti antara serbuk dan bongkahan itu yang lebih cepat yang mana? Serbuk daripada bongkahan. Oke, kita ke kelompok 3. Selanjutnya dari kelompok 4, silakan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bagaimana? Untuk hasil dari serbuk waktunya 33 menit 20 detik. Yang untuk bongkahan 4 menit 50 detik. Dari hasil keterangan hasil dari tadi yang serbuk lebih cepat dibandingkan yang bongkahan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi hasilnya rata-rata adalah yang serbuk lebih cepat daripada yang bongkahan. Nah, soal atau pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD tadi sudah dijawab. Oke, yang pertama yang ditanya apa? Reaksinya. Oke. Batu kapur tadi apa? CH3. Terus direaksikan dengan apa? Asam cuka. Asam cuka itu apa? CH3CO. Oke, menjadi apa? COO. Oke. Sama semua? Oke, itu reaksinya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Silakan dari kelompok mana yang menjawab dari pertanyaan nomor 2. Ya, dari kelompok 1 silakan. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, manakah reaksi yang lebih cepat? Reaksi antara yang dipotong kecil dengan yang tidak dipotong. Ataupun serbuk dengan bongkahan mana yang lebih cepat? Batu kapur serbuk lebih cepat bereaksi daripada batu kapur bongkahan. Itu nomor 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya dari nomor 3. Silakan dari kelompok mana yang mau menjawab? Ya, kelompok 2. Silakan. Berdasarkan dari pengamatan di atas, batu kapur serbuk lebih cepat bereaksinya dibandingkan batu kapur bongkahan. Itu yang 3. Ada penjelasan? Oke, cukup. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya dari pertanyaan nomor 4. Yuk, yang belum yuk. Dari kelompok 3 silakan. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan adanya untuk waktu berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Luas permukaan dari batu kapur yang serbuk lebih besar sehingga lebih cepat waktu bereaksinya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, pertanyaan yang nomor 5. Silakan. Kelompok 4. Ya. Ya, silakan. Semakin besar luas. Soalnya. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap batu reaksi berdasarkan percobaan yang telah dilakukan? Semakin besar luas permukaan maka semakin besar laju reaksi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, setelah menjawab dari 5 pertanyaan tadi, selanjutnya di LKPD ada apa? Pembuktian. Nah, itu kira-kira hipotesis atau dugaan awal kalian terbukti atau tidak. Nah, silakan Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Oke, sudah semua? Sudah. Oke,
yang hipotesis awal yang kalian buat. Apakah terbukti atau tidak? Ya. Siapa yang mau jawab? Dan kalau mana? Bapak Duan silakan. Ya, terbukti karena batu kapur yang serbuk lebih luas permukaan dibandingkan batu kapur yang bongkahan, sehingga reaksinya semakin cepat. Oke, bentuk tangan untuk kelompok 2. Oke, begitu. Jadi apa namanya? Luas permukaan dari yang serbuk. Serbukan itu kan ukurannya kan kecil-kecil. Berarti otomatis luas permukaan bidang satunya lebih besar sehingga reaksinya semakin cepat. Oke. Nah, sekarang kita menonton video animasi. Oke, perhatikan ke depan. Oke, lihat, perhatikan ke depan, lihat. Animasi dari tumbukan. Lihat. Yang sebelah sini kepingan, sebelah sana serbuk. Lihat, sekali lagi. Tuh. Dari kepingan sama serbuk, mana yang lebih banyak terjadi tumbukannya? Yang mana? Oke, itu darinya. Kita balik lagi. Setelah itu, di bawah kan ada pertanyaan, jawab. Ada nomor 1, 2. Silakan dijawab. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Silakan. Dari nomor 1 siapa yang mau menjawab? Dari mana? Kamu mana? 3, silakan. Terdapat pemaparan di atas, manakah tumbukan yang paling banyak terjadi? Jawabannya tumbukan pada CO3 yang Yang serbuk. Oke, terutama untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk nomor 2. Silakan dari kelompok mana yang mau menjawab? Yang lain dulu, kelompok 2 tadi. Udah terus. Yang lain, kelompok yang lain. Ya, kelompok 4. Silakan. Bagaimanakah pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi berdasarkan teori tumbukan? Jawabannya, semakin luas permukaan, semakin cepat laju reaksinya karena tumbukan partikel yang terjadi lebih banyak atau besar sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Setelah menjawab pertanyaan, kita tiba di penarikan kesimpulan, ya. Silakan dibuat kesimpulannya. Dihubungkan dengan luas permukaannya bagaimana, dihubungkan terhadap waktu, terhadap laju, dan terhadap teori tumbukan. Jadi minimal ada 3 itu. Silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan siapa yang mau menjawab? Ini kelompok yang belum menjawab, silakan. Ya, kelompok 3 silakan. Dari kesimpulannya. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan, buatlah kesimpulan mengenai pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Ya. 1. Semakin besar luas permukaan, semakin cepat waktu bereaksinya. 2. Semakin luas permukaan, semakin cepat. Semakin besar luas permukaannya. 3. Semakin besar luas permukaan, hubungan antara partikel
silakan. Jadi semakin besar luas permukaannya, jadi semakin cepat waktu untuk bereaksi, dan kemungkinan untuk tumbukan terjadi itu semakin besar, sehingga laju reaksinya semakin cepat. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita ke evaluasi. Ya. Di sini ada 2 soal di depan. Silakan dijawab individu. Yang pertama itu ada tabel yang ditanya adalah faktor apa saja atau faktor apa yang mempengaruhi dari percobaan nomor 2 dan nomor 4. Jelaskan. Dan nomor 2, dari data pengamatan di atas, reaksi yang paling cepat berlangsung ditunjukkan pada percobaan nomor berapa. Oke, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 1 menit. Silakan. Boleh. Ya, ada tabel. Tuh, dikerjakan. Masing-masing bikin ya. Ya, silakan. Ada 2 soal, dikerjakan. Ya, ada evaluasi 2 soal, silakan dikerjakan. Ya. Nomor 1, faktor apa yang mempengaruhi? Ya, jelaskan. Nomor 2, mana yang lebih cepat? Silakan dikerjakan. Oke, sebelum dikumpul jawabannya, langsung bertanya. Yang pertama, ya, ada tabel. Di situ yang ditanya, ada tentukan faktor apa yang mempengaruhi laju reaksi pada percobaan 2 dan 4. Terus jelaskan mengapa. Oke, faktor apa yang mempengaruhi? Luas permukaan. Luas permukaan. Jelaskan kenapa. Karena di percobaan nomor 2 yang menggunakan setruk itu lebih cepat dibandingkan dengan percobaan nomor 4 yang menggunakan datar. Itu nomor 1. Yang kedua, dari data pengamatan di atas, reaksi yang paling cepat itu di nomor berapa? 3. Kenapa? Ya, dibandingkan dengan waktu yang lain dia lebih cepat, yaitu 7 detik. Sudah semua? Oke, silakan. Perwakilan per kelompok dikumpulkan ke depan. Sudah selesai kita pada hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Sebelumnya untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya sapa dulu. Apa kabar kimia? Kimia kuat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.